Islam, the religion of moderation. Islam, as a complete code of life, upholds moderation as a basic principle. Because of this, it could be possible for Islam to spread from the Arabian Peninsula to all nooks and corners of the world. There are three courses that can be taken in any offer or any issue. They are the two extremes, overdoing it or doing too little of it. The third is the middling course, doing just enough or what is required. The middle course is the best course, and this is the position of Islam. The noble prophet says, the best position in all affairs is the middling one. The Quran, the glorious book of Islam, says, thus have we made of you an ummah justly balanced amid nations, that you might be witness over the nation and the apostolic witness over you. Quran Juz 2 143. Islam, agama moderasi. Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap menjunjung tinggi kesederhanaan sebagai prinsip dasarnya. Karena itu, Islam bisa saja menyebar dari Jazirah Arab ke seluruh penjuru dunia. Ada 3 kursus yang dapat diambil dalam urusan apapun atau tentang masalah apapun. Mereka adalah 2 ekstrim, berlebihan atau melakukan terlalu sedikit. Yang ketiga adalah jalan yang sederhana, melakukan secukupnya atau apa yang diperlukan. Jalan tengah adalah jalan terbaik dan inilah posisinya Islam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, posisi terbaik dalam semua urusan adalah yang menengah. Dalam Al-Quran, Kitab Agung Islam mengatakan, demikianlah kami menjadikan di antara kamu suatu umat yang seimbang, suatu bangsa pertengahan, agar kamu menjadi saksi atau bangsa-bangsa dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Quran Juz 23 ayat 143. Okay, next, long focus personal pronouns. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Okay, next, language focus personal pronouns. Look at the following examples. Number 1, they are the 2 extremes of the overdoing it or doing too little of it. Number 1, thus we made of you an ummah justly balanced amid nations, that you might be witness over the nations and the apostles witness over you. Fokus bahasa pronoun pribadi. Perhatikan contoh berikut. Yang ke-1, mereka adalah 2 ekstrim yang berlebihan atau terlalu sedikit melakukannya. Yang kedua, demikianlah kami menjadikan dari kamu umat yang seimbang atau pertengahan bangsa, agar kamu menjadi saksi atas bangsa-bangsa dan menjadi saksi atas Rasul kami.
You use personal pronouns to refer back to something or someone that has already been mentioned. You also use personal pronouns to refer to people and things directly. There are two sets of personal pronouns, subject pronouns and object pronouns. You can use you and they to refer to people in general. Artinya, Anda menggunakan kata ganti orang untuk merujuk kembali ke sesuatu atau seseorang yang telah disebutkan. Anda juga menggunakan kata ganti orang untuk merujuk pada orang dan hal-hal secara langsung. Ada dua set kata ganti orang, yaitu kata ganti subjek dan kata ganti objek. Anda dapat menggunakan Anda dan mereka untuk merujuk pada orang-orang pada umumnya. Next, number 1, when something or someone has already been mentioned, you refer to them again by using a pronoun. Junaidi took the book and opened it. He rang Mariam and invited her to dinner. In English, he and she normally refer to people, occasionally to animals, but very rarely to things. Artinya, ketika sesuatu atau seseorang telah disebutkan untuk merujuk mereka lagi dengan menggunakan kata ganti. Junaidi mengambil buku itu dan membukanya. Dia menelpon Mariam dan mengundangnya makan malam. Dalam bahasa Inggris, he dan she biasanya merujuk pada orang, kadang-kadang ke binatang, tetapi sangat jarang ke benda. Thank you. Number 2. You use a pronoun to refer directly to people or things that are present or are involved in the situation you are in. Examples: where shall we meet? Santi said, use a card so we'll know where you are. Number 3. There are two sets of personal pronouns, subject pronouns and object pronouns. You use subject pronouns as the subject of a verb. I, you, he, she, it, we, they. Note that you is used for the singular and plural form. Examples: we are going there later. I don't know what to do. Number 4. You use object pronouns as the direct or indirect object of a verb. Me, you, him, her, it, use, them. Note that you is used for the singular and plural form. Examples: the nurse washed me with cool water. The ball hit her in the face. Note that in modern English, you use object pronouns rather than subject pronouns after the verb be. Example: there were only Andy, Rahmat, and me in the room. Who is it? It's me.
You also use object pronouns as the object of preposition. Example: we were all sitting in a cafe with him. Did you give it to them? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah, NIPT 2019-1268. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang you can use you and they to talk about people in general. Yakni kamu ini dapat menggunakan kata dan atau mereka untuk berbicara tentang orang secara umum. Contoh, they says very clever. Mereka bilang sangat pintar. Nah, di sini mereka ini adalah they ini adalah mereka. Nah, selanjutnya yakni you can use it as an impersonal subject in general statement, which refers to them, yang artinya adalah kamu dapat menggunakan kata itu sebagai subjek. Nah, it's ini menggunakan sebagai subjek. Juga impersonal secara umum, pernyataan yang mengacu pada waktu. Nah, selanjutnya the date of the weather, yakni waktu, tanggal ataupun cuaca. Nah, contohnya, what time is it? It's 3:30. Jam berapa sekarang? Ini jam 2:30. It menggunakan it kan, pakai s, it. Nah, ditambahkan s, it. Jam 2:30. Nah, selanjutnya contoh yang lain, it is rainy and cold, yakni ini hujan dan dingin. Nah, selanjutnya you can also use it as the subject or object in general statement about a situation. Nah, kamu itu juga dapat menggunakan kata itu ini sebagai subjek atau objek begitu. Objek secara umum, pernyataan tentang suatu situasi. Contoh, a days too far to walk. Nah, ini mempunyai arti terlalu jauh untuk berjalan. To walk, I like it here. Nah, it menggunakan it itu. Nah, ini menjadi bisakah kita tinggal di sini? I like it here. Bisakah kita tinggal di sini? Nah, ini ada it-nya juga. I like it here. Nah, selanjutnya, can we stay a bit longer? Bisakah kita tinggal sedikit lebih lama? Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya yakni a singular pronoun usually refers back to a singular noun group. Nah, di sini kata ganti tunggal biasanya itu merujuk kembali ke kata benda tunggal kelompok. Nah, selanjutnya an a plural pronoun to a plural noun group. Nah, di sini selanjutnya dan kata ganti jamak itu jamak menjadi kelompok kata benda jamak. Nah, however, you can use plural pronoun to refer back to. Nah, namun kamu itu dapat menggunakan kata ganti jamak untuk merujuk kembali ke yang pertama, collective noun atau kata ganti kolektif. Juga ada yang infinitive pronouns. Infinitive pronoun ini kata ganti yang tidak tentu. Nah, infinitive pronouns seven talk they are always follow be a singular verb. Nah, di sini kata ganti tidak tentu. Nah, meskipun mereka selalu diikuti oleh kata kerja tunggal. Contoh kata ganti tidak tentu. If anybody comes, tell them I'm not in. Nah, ini kan kata if ini adalah jika. Jika anybody itu ada orang, tapi kita itu kan mengganti
kata tidak tentu ini selalu diikuti oleh kata kerja tunggal. Jadi sehingga jika ada yang datang. Nah, begitu. Jika ada yang datang. Nah, jika ada yang datang beritahu saya mereka bahwa saya tidak ikut. Nah, selanjutnya yakni collective noun, even when you have a singular verb. Nah, di sini adalah kata benda kolektif. Nah, bahkan ketika kamu telah menggunakan bentuk tunggal kata kerja, di sini kata kolektif itu mempunyai contoh yang pertama yakni his family was waiting in the next room, but they had not yet been informed. Yang mempunyai arti adalah keluarganya sedang menunggu di kamar sebelah, tetapi mereka tidak atau belum diberitahu. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.